Halo guys, selamat datang di Vivina Hatara. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading ya, dan temanya kali ini banyak mata yang memperhatikan kamu, menyadari perubahan kamu sekarang. Saya ingatkan ini general reading, gak akan semuanya resonate ya, karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa sebagian aja yang resonate, atau bisa semuanya resonate buat kamu. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa ya. Kita shuffle dulu kartunya, general reading. Iya, kamu tuh makin berubah. Makin kesini makin berubah menjadi orang yang sangat spiritual. Ya, kamu menjadi orang yang tidak mudah untuk dijangkau, tidak mudah terusik. Ya, kamu tuh tenang, kamu misterius, dan kamu makin gak mudah untuk diakses, terutama oleh orang-orang yang toksik, orang-orang yang drama. Kamu makin tegas dengan batasanmu. Ya, kamu makin tahu nilaimu, kamu makin paham apa yang boleh, siapa yang boleh masuk, dan siapa yang tidak boleh masuk ke hidupmu. Ya. Intuisimu makin tajam, jadi mereka, orang-orang, ya, akan menyadari kalau kamu tidak mudah untuk dibohongi. Kamu mudah untuk mendeteksi kebohongan-kebohongan mereka. Ya. Iya, mereka menjadi lumayan hati-hati ketika bersama kamu, ketika di dekat kamu. Apa yang mereka ucapkan, tindakan mereka, ucapan mereka, itu mereka sangat hati-hati, sangat memperhitungkan. Karena apa? Karena diam-diam, iya, kamu tuh tahu, bisa ngerti apa yang sebenarnya ada di lubuk hati mereka. Gitu ya. Dan di sini terutama untuk orang-orang yang masih toksik, ya, masih drama, kamu udah nggak bisa dijangkau. Gitu ya. Kamu memang terlihat lembut dari luar, tapi kamu tuh kuat. Batin kamu kuat dari dalam. Ya. Dan ada kebijaksanaan yang mereka bisa rasakan, ya, dari kamu. Kamu penuh kelembutan, kamu penuh kebijaksanaan, kamu dewasa. Kamu makin gak banyak ngomong di sini ya. Kamu gak banyak ngomong, kamu lebih aktif mendengarkan. Tapi sebenarnya, kamu tidak hanya mendengarkan, tapi kamu juga memperhatikan, kamu mengamati. Makanya mereka akhirnya menyadari kalau kamu tuh iya, bisa dibilang di sini kamu tuh makin gak bisa buat main-main gitu ya. Dan tipikal orang kayak kamu, siapapun yang berani menyakiti kamu, bikin masalah sama kamu, itu karmanya cepat. Iya. Karena apa? Di sini mereka melihat kamu tuh gak ngapa-ngapain. Ya, kamu disakiti, kamu gak ngebales. Kamu disakiti, kamu diem. Kamu gak bereaksi. Gak dendam.
Tapi di sini Tuhan bekerja, gitu ya. Semesta bekerja. Ada koneksi yang kuat antara kamu dengan semesta. Iya, ini energinya feminin banget dari dua kartunya, ya. Dan energinya itu energi yang penuh dengan kelembutan, keanggunan, ya. Jadi perubahanmu, ya, mereka itu menyadari perubahanmu, ya, memperhatikan perubahanmu yang makin anggun, makin berkelas, makin mencintai diri kamu sendiri, ya. Kamu sekarang menjadi orang yang lebih memperhatikan pertumbuhan jiwamu, pertumbuhan batinmu. Kamu lebih banyak menyendiri di sini ya, lebih sering menghabiskan waktu untuk diri kamu sendiri. Ya, mungkin terkadang ada sebagian orang yang akan melihat kamu tuh kayak nggak punya temen gitu ya. Kamu lebih asik menjalani hidupmu sendiri. Kamu lebih nyaman dengan kesendirian kamu gitu. Tapi ada jiwa yang tumbuh di sini. Batin kamu makin kuat, intuisimu makin tajam, kamu makin mengenal diri kamu sendiri, ya, kamu makin mengenal batasan-batasan yang sehat untuk kamu, gitu. Jadi tipikal orang kayak kamu tuh udah tidak mencari kebahagiaan dari luar, tapi kamu berusaha menemukan itu dari dalam diri kamu sendiri, gitu ya. Kamu sudah tidak peduli sih mau orang suka sama kamu, syukur, enggak suka ya enggak apa-apa. Mau orang sama kamu, oke, enggak mau ya enggak masalah, gitu ya. Karena kamu sudah tidak mencari kebahagiaan itu di luar. Ya. Jadi sebenarnya untuk orang-orang yang toksik itu makin ngeri gitu untuk menghadapi kamu. Makin segan, makin hati-hati untuk berinteraksi sama kamu. Gitu ya. Kamu diem, tapi diem kamu tuh bukan diem yang bodoh, bukan diem yang naif, ya, tapi diem-diem memperhatikan, ya, mengamati detail orang-orang, ya, dan orang kayak kamu memang dari luar itu terlihat cuek. Tapi sebenarnya ketika udah begitu deket, ya, udah nyambung, udah jalan bareng, mereka akan merasakan betapa lembutnya kamu, betapa pedulinya kamu, betapa kamu tuh sangat memahami mereka. Ya, mereka bisa merasakan dipahami sama kamu. Gimana kamu tuh sangat peka akan kebutuhan mereka. Gitu ya. Ya, mereka memperhatikan, menyadari perubahanmu yang makin kesini tuh kamu makin damai, makin tenang. Ya, kamu banyak berserah sama Tuhan. Kamu udah nggak komplain lagi gitu ya, bukan emang kamu udah berserah dengan Tuhan apapun hidup kamu. Bagaimana Tuhan mau ngasih skenario seperti apa untuk hidup kamu tuh udah nerima aja gitu. Kamu percaya dengan kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan, dan kamu percaya kasih sayang Tuhan, ya. Kamu percaya Tuhan selalu memberi yang terbaik, gitu. Jadi di sini, ya, mereka tuh menyadari betapa damainya batin kamu, dan mereka tuh bisa ngerasain langsung ketika bersama kamu, ketika bareng sama kamu, itu bisa ngerasain energinya, betapa damainya kamu, gitu ya. Dan di sini juga dari ucapan kamu tuh bisa, ya, ucapan kamu tuh mendamaikan, menenangkan. Sudah tidak ada lagi
judgment, ya, sudah tidak ada lagi penghakiman, tidak lagi menyalahkan. Kamu lebih memilih untuk memahami. Apapun situasinya, ya, terutama di sini situasi yang sulit, ya, situasi yang tidak nyaman. Kamu memilih untuk memahami, menerima. Tidak pernah terucap dari mulutmu menyalahkan. Bahkan batinmu pun, ya, kamu sangat menjaga batin kamu agar selalu tidak ada prasangka. Ya, tidak ada prasangka sesama manusia, tidak apalagi prasangka kepada Tuhan. Ya, jadi kedamaian itu memang kamu jaga dari dalam, dari batin kamu. Jadi ini aku lebih ngerasa kayak mereka bisa ngerasain loh energi kamu, orang-orang gitu. Ya, betapa nyamannya, betapa damainya ketika bareng sama kamu. Ya, ya. Meskipun di sini ya, meskipun kamu dalam situasi yang tertekan, situasi yang gak nyaman, gitu ya, kamu tidak akan mengeluarkan perasaan negatif kamu. Ya, orang yang sudah spiritual, ya, tidak berarti tidak memiliki perasaan negatif. Tidak berarti tidak memiliki emosi negatif, ya. Orang-orang spiritual, ya, orang-orang yang sudah spiritual, ya, namanya manusia, tetap ada emosi negatif, ada perasaan negatif. Cuman bedanya sama orang yang belum spiritual, ya, orang yang udah spiritual ini udah memiliki kemampuan untuk mengelola perasaan negatifnya. Udah punya kemampuan mengelola emosi negatifnya. Gitu ya. Jadi mungkin untuk orang-orang yang masih memiliki kesadaran yang rendah, ya, ketika mereka tertekan, ada dua tipikal, ya. Yang satu mungkin akan meluapkan keluar, ya, berkeluh kesah, mengeluh atau menyalahkan situasi atau orang-orang sekitar. Dan ada juga yang memendam, menekan emosinya ke dalam. Nah, bedanya sama orang yang udah spiritual kayak kamu ini, ya. Ya, kamu tetap memiliki perasaan negatif, tapi kamu mengelolanya. Ya, kamu tahu. Kamu mencari tahu apa penyebab dari perasaan negatifmu, emosi negatifmu, ya. Kemudian akan kamu regulasi, gitu ya. Kamu manage emosi kamu, ya. Kamu akui perasaan kamu. Jadi bukan ditekan, bukan dipendam, tapi lebih ke dikelola. Jadi mereka bisa, meskipun kamu lagi dalam situasi yang perasaan kamu yang lagi nggak nyaman, tapi mereka bisa tetap ngerasa nyaman di dekat kamu, tetap bisa merasa damai di dekat kamu, gitu ya. Dan aku rasa di sini ya, karena kamu sudah memiliki pengendalian diri, ya, pengendalian diri yang baik, ya, kecerdasan emosi, memiliki kecerdasan emosional yang baik, sudah mengenal diri kamu, sudah mengenal perasaanmu, gitu ya. Ya, banyak orang yang menyadari dan memperhatikan perubahan. Ya. Di sini, ya, orang-orang itu menyadari kehidupanmu tuh semakin terus menanjak, terus naik, gitu ya, seiring pertumbuhan jiwamu, pertumbuhan batinmu, ya. Jadi ada pertumbuhan dari dalam, dan itu juga berpengaruh pada kualitas hidupmu, ya. Orang bisa melihat
perubahan hidupmu yang terus membaik, kualitas hidupmu yang terus membaik, ya. Hubungan sosial, ya, hubunganmu dengan orang-orang, ya, semakin membaik, keuanganmu semakin meningkat, semakin membaik, ya. Kesehatanmu juga membaik. Jadi di sini tuh kayak orang tuh bisa melihat kamu tuh kayak sedang menerima karma baik, ya, dari manifestasi kamu, dari apa yang kamu tanam, gitu, ya. Mungkin di sini juga bisa karir kamu tuh semakin naik, ya. Ya, jadi orang tuh bisa ngelihat memang kehidupan kamu tuh semakin semakin ke sini tuh memang makin terlihat ada yang berkembang gitu. Kualitas hidupmu, diri kamu sendiri juga makin secara pertumbuhan batin, ya. Itu kamu juga semakin oke, ya, semakin bertumbuh, semakin bijaksana, semakin dewasa, semakin ada kontrol diri. Ya di sini tuh yang paling menentukan. Yang paling menentukan adalah kontrol dirimu sebenarnya. Tapi di sini adalah tentang mindset, ya. Jadi memang mindset kamu tuh udah berubah. Kehidupan kamu yang membaik itu ya bermula dari mindset kamu yang membaik. Ya kalau mindset kamu membaik, kebiasaan-kebiasaan kamu membaik, otomatis hidupmu juga akan ngikut, gitu ya. Dan kamu memang orang yang selalu bergerak maju, gitu ya. Kamu terus orang yang suka banyak belajar, ya, suka mengevaluasi diri, belajar memperbaiki, gitu. Jadi ketika ada yang tidak sesuai, ada yang tidak berjalan semestinya, tuh kamu akan evaluasi diri, ya. Melihat apa yang salah, apa yang kurang, dan itu membuat kamu tuh itu, ya, terus meningkat. Pengalaman kamu meningkat, pengetahuan kamu meningkat, kebijaksanaan kamu, kedewasaan kamu, ya. Otomatis mindset pun akan berubah, ya. Kehidupan kamu mengikuti. Ya, karena namanya kehidupan itu ya dibentuk dari pola pikir, ya, dan pola pikir itu kan dibentuk dari kebiasaan yang pola yang terus kita ulang setiap hari gitu kan. Yes, perubahan kamu yang diperhatikan dan disadari orang-orang. Di sini, ya, karir kamu, pekerjaan kamu. Maaf ya, aku pause videonya karena ada adzan tadi. Oke, saya lanjut. Di sini perubahan, ya, yang diperhatikan dan disadari orang-orang adalah karir kamu, pekerjaan kamu, ya, yang semakin membaik, meningkat, ya. Kehidupan kamu yang makin stabil, ya. Kehidupan kamu makin stabil, secara keuangan stabil, ya. Hubungan stabil. Ya, jadi di sini tuh lebih aku ngerasa orang itu memperhatikan keseluruhan hidupmu. Ya, selain mereka menyadari, ya, pertama mereka itu melihat memang dari kualitas diri kamu sendiri, ya. Mental kamu, mindset kamu, ya, perilaku kamu, tutur kata kamu, bagaimana kamu berinteraksi dengan orang-orang sekitar, ya. Akhirnya mereka tuh menyadari, emang kamu tuh makin berkualitas, ya, makin spiritual, makin cerdas secara emosi, memiliki kontrol diri yang baik, ya, dan akhirnya mereka tuh, ya, pada kesimpulan, ya, mereka akhirnya pada satu kesimpulan
bahwa itu membentuk atau ya melihat keseluruhan hidupmu. Hidupmu yang sekarang tuh makin stabil, keuangan kamu, pekerjaan kamu ya, yang semakin stabil. Di sini hubungan kamu juga dengan orang-orang sekitar, dengan pasangan kamu, dengan orang-orang terdekat kamu juga tidak ada kendala gitu ya, nggak ada konflik. Makin hubungan hubungan yang saling menghargai, ya hubungan yang harmonis dengan siapapun itu. Ya, itu memang hasil dari apa yang kamu tabur selama ini, sejauh ini. Kamu tuh menjadi orang yang tidak mudah untuk tidak bisa diremehkan ya. Kamu menjadi orang yang tidak bisa diremehkan, kamu menjadi orang yang tidak bisa dijatuhkan lagi. Kamu orang yang tangguh, ya, kuat, percaya diri, mandiri, dan kamu tuh memiliki jiwa seorang leadership ya, memiliki jiwa seorang yang emang punya visi misi ke depan, ambisius, gitu ya, orang yang berjiwa bisnis, gitu. Ya. Kamu tuh membumi, kamu tuh rendah hati, ya, tidak sombong, ya, dan kamu sudah selesai dengan diri kamu. Kamu sudah merasa nyaman, kamu sudah merasa aman dengan diri kamu sendiri. Dan di sini, memang kamu sudah stabil. Ya, di sini tuh, dari semua kartunya ini lebih banyak berbicara tentang kestabilan. Ya, diri kamu yang sudah stabil, ya, mental kamu yang sudah stabil. Di sini, akhirnya membawa kamu kepada kestabilan dalam hidupmu. Hidupmu menjadi stabil. Keuanganmu stabil. Semuanya stabil gitulah ya. Jadi sudah tidak banyak lagi drama gitu ya. Orang-orang kayak kamu tuh udah apa ya? Secara alami gitu ya, secara alami itu drama. Itu akan apa ya? Bukan berarti nggak ada masalah ya. Orang-orang kayak kamu tuh bukan berarti tanpa masalah, ya masalah akan selalu ada. Tapi karena kamu udah stabil, kamu udah dewasa, udah bijaksana, punya kontrol diri yang baik, ya. Kamu lebih santai menyikapi setiap masalah yang ada, gitu ya. Ketika kamu lagi diuji dengan kesulitan, kamu sabar, kamu tenang, kamu tidak merasa terancam, gitu ya. Tidak ada yang membuat kamu takut gitu lah ya, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kecemasan gitu. Begitu juga ketika kamu lagi bahagia ya, ketika Tuhan lagi memberikan kebahagiaan sama kamu. Kamu tuh tetap napak di bumi. Ya, kamu tetap napak, kamu tetap membumi, kamu tetap rendah hati gitu. Jadi ya orang ngeliat tuh kehidupan kamu tuh ya stabil, stabil aja gitu ya, kayak mungkin lempeng gitulah ya, ibarat kayak orang jalan itu ya udah lurus aja gitu ya, karena kestabilan kamu, kontrol diri kamu gitu ya. Di sini lebih kestabilan dan kontrol diri sih ya, aku ngelihatnya gitu. Perubahan yang paling mereka sadar adalah kontrol dirimu dan kestabilan hidupmu. Mungkin orang-orang akan melihat kalau kamu tuh tanpa masalah ya, tapi sebenarnya bukan tanpa masalah, tapi karena kamu udah memiliki kemampuan dalam ngehandle
gitu ya. Sudah tidak ada lagi kecemasan, tidak ada lagi ketakutan, kekhawatiran gitu ya udah. Jalanin aja gitu ya. Yes, achievement. Kayak orang tuh bisa akhirnya orang tuh menyadari gitu ya perubahanmu. Kamu tuh sekarang memiliki banyak achievement dalam hidup, banyak sekali keberuntungan. Kayak apa sih yang nggak kamu miliki sekarang gitu ya? Secara keuangan stabil, ya. Hubungan dengan siapapun baik, kesehatan kamu baik. Ya jadi kayak kamu tuh sedang menjalani kehidupan yang penuh dengan keberkahan, gitu ya. Ada ridho Tuhan di sini. Kamu diberkati, ya. Kamu diberkati oleh semesta, kamu diberkati oleh Tuhan, gitu, ya. Jadi entah kenapa di sini orang tuh bisa akhirnya menyadari melihat perjalananmu itu sekarang kayak mulus, gitu ya. Nggak terjal kayak mereka, gitu. Ya. Banyak sekali kemudahan dalam hidupmu. Perubahanmu yang diperhatikan dan disadari orang-orang. Ya, kamu itu memiliki intuisi yang tajam, intuisi yang kuat, gitu ya. Jadi kamu tuh punya mata batin yang tajam. Jadi orang-orang kayak kamu tuh nggak bisa lah ditipu-tipu, gitu. Nggak bisa lah dibohongi, gitu. Ya. Oke, di sini zodiak yang terbaca yang paling kenceng ada di Virgo, Taurus, Capricorn, ya. Kemudian kemudian Pisces, Cancer, Scorpio, ya lebih kenceng di Cancernya. Leo, Aries, Sagittarius, lebih kenceng di Leo, Gemini, Libra, Aquarius. Dan ya, sampai di sini dulu readingannya ya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua ya. Sampai di sini dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.